Shalom adik-adik. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Ibadah minggu ini temanya adalah Menara Babel yang diambil dari Kejadian 11 ayat 1-7. Siapkan hati dan pikirannya, kita mulai ibadah. Shalom. 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 Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Kita saat terus jenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat satu lagu pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami Roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu. Hidup kami sehari-hari dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami daripada-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata,
Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Aku bahagia. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Sekali lagi ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Oke adik-adik, kita akan masuk ke hukum Taurat yang ke-10 yang dipandu oleh Kak Tere. Diikuti ya adik-adik. Hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Jangan mengingini istrinya. Atau hambanya laki-laki. Atau hambanya laki-laki. Atau hambanya perempuan. Atau hambanya perempuan. Atau lembunya. Atau lembunya. Atau keledainya. Atau keledainya. Atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Diingat ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang baik, sumber berkat, sumber keselamatan, Allah bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub,
Allah yang kami percayai. Kami puji dan kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami di dunia ini dengan ruang dan waktu untuk senantiasa hidup sesuai seturut dengan kehendak-Mu, untuk senantiasa setia kepadamu, dan kesetiaan kami hanya Engkau yang tahu. Ya Tuhan, pada saat ini anak-anak sekolah minggu berada di rumahnya masing-masing. Kiranya mereka mendengarkan firman Tuhan dengan segala kesungguhan. Dan pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, kami berdoa memohon kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Shalom kepada anak-anak kami yang sekarang berada di rumahnya masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari semuanya anak sekolah minggu untuk membuka Alkitab. Alkitabnya masing-masing, yaitu yang berada pada saat ini di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara live streaming. Mari kita membuka firman Tuhan, yaitu dari kitab Kejadian, pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi kami sampaikan, yaitu dari kitab Kejadian, pasal 11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Semuanya anak sekolah minggu supaya mengikuti di dalam hatinya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Amang akan bacakan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat dilaksanakan. Baiklah kita turun dan mengacau walaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kepada seluruh anak sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan. Tadi kita telah baca dari ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Anak-anak sekolah minggu sekarang berada di rumahnya masing-masing. Tentu dalam keadaan sehat. Kiranya oleh karena kebaikan daripada Tuhan, sehingga anak-anak sekolah minggu pada saat ini masih bisa bersuka cita. Puji Tuhan masih diberikan waktu bagi kita menaikkan pujian, memohon di dalam doa, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya anak-anak sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan ini, mari sungguh-sungguh, jangan bermain-main atau jangan hanya menonton, tapi mengimani di dalam hatinya. Seperti tadi kita telah baca, yaitu firman Tuhan dengan judul yaitu Menara Babel. Tentu anak-anak sekolah minggu sudah mengetahui tadi dari ayat pertama hingga ayat ke-7 bagaimana rencana manusia membangun satu kota, yaitu anak-anak manusia itu yang membangun satu kota hingga mencapai ke langit. Nah, langit itu bukannya dekat,
atau hanya 10 meter, 100 meter, atau 1000 meter. Langit itu sangat tinggi. Di atas langit, dan ada langit lagi. Nah, seperti halnya pada saat ini ada juga manusia membangun banyak, yaitu menara-menara pencakar langit seperti China Sky. Tingginya sampai 739 meter. Tinggi ya. Anak-anak sekolah minggu itu 739 meter. Tentu itu sudah bangunan yang sangat tinggi. Rumah kita saja paling tinggi saat ini satu lantai hanya mungkin mencapai 4 meter atau 5 meter. Nah, ada juga yang rumahnya bertingkat, 2 tingkat atau 3 tingkat. Nah, tapi pada saat itu bagaimana rencana daripada manusia yang ingin membangun yaitu kota dan membangun menara yang tinggi sampai ke langit. Nah, itu adalah rencana-rencana daripada manusia itu sendiri. Tapi rencana manusia itu yang mereka rencanakan dengan membangun kota itu, yaitu seperti halnya tadi dikatakan, mereka membuat yaitu batu bata, ter, gala-gala sebagai tanah liat. Nah, pada saat itu belum ada semen. Untuk bangunan sekarang ada semen, pasir, dan batu dipakai untuk mendirikan satu bangunan. Tapi pada saat itu mereka memakai yaitu ter, gala-gala, dan sebagai tanah liat untuk menciptakan batu. Nah, batu ini yang telah terjadi dipakai untuk membangun satu kota atau menara yang tinggi itu. Nah, tapi itu adalah rencana manusia sendiri yang ingin supaya menara itu tempat mereka bernaung, terhindar dari hal-hal duniawi, terhindar mungkin dari malapetaka, dan terhindar dari banjir. Nah, tapi rencana daripada manusia itu sendiri tidak terjadi. Tidak terjadi karena apa? Karena bahasa mereka dikacaubalaukan oleh Tuhan. Karena bahasa mereka dikacaubalaukan oleh Tuhan. Nah, pada saat ini kita mungkin mengetahui bahasa yang ada di dunia ini ada sampai 7.000 bahasa dan digunakan 7 miliar manusia. Nah, bahasa itu sungguh sangat banyak saat ini. Tapi sebelumnya, sebelum banyak bahasa itu, bahasa manusia pada saat itu hanya satu. Mereka satu bangsa dan satu bahasa. Tapi keinginan daripada manusia yang ingin mempunyai kota atau menara hingga sampai ke langit itu tidak terjadi. Karena Tuhan pada saat itu mengacaukan bahasa mereka. Yaitu di ayat yang kelima dikatakan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat dilaksanakan. Baiklah kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ketika mereka tidak mengerti bahasa mereka masing-masing, terjadilah kacau balau. Kacau balau maksudnya seperti apa? Ketika contohnya salah satu anak sekolah minggu menggunakan bahasa Indonesia, yang satu temannya lagi menggunakan bahasa Inggris, dan yang satu lagi bahasa Jawa atau bahasa Prancis atau bahasa-bahasa yang lain yang ada di dunia ini, sehingga tidak ada akan mengerti, tidak sepaham pada saat itu. Nah, itulah bahasa yang dikacaubalaukan. Nah, bahasa yang dikacaubalaukan tidak mengerti satu dengan yang lain, sehingga kalau tidak mengerti satu dengan yang lain, untuk rencana mereka mendirikan kota atau menara tidak akan
terjadi. Karena contohnya yang satu minta batu, tolong berikan saya batu supaya saya bikin tempat atau kotak di sini atau membangun satu rumah. Nah, yang diberikan adalah sendok atau sendok semen. Diminta ember, contohnya dikasih apa? Cangkul. Atau diminta yang lain, dikasih yang berbeda. Nah, mereka tidak mengerti akan bahasa masing-masing. Sehingga kota yang direncanakan mereka, yang akan dibangun, yang tinggi sampai ke langit, tidak terjadi. Saudara yang kekasih, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumahnya masing-masing, bahasa adalah ciptaan Tuhan. Bahasa adalah kehendak Tuhan. Dan oleh kehendak Tuhan, maka bahasa itu terjadi. Maka bahasa itu ada. Yang pada awalnya bahasa manusia hanya satu. Tapi pada saat ini bahasa manusia mencapai banyaknya, yaitu sampai 7.000 bahasa di dunia ini. Banyak ya anak sekolah minggu? 7.000 bahasa. Nah, anak sekolah minggu sekarang bisa mengerti bahasa berapa bahasa? 1 bahasa, 2 bahasa, 3 bahasa, atau 4 bahasa. Nah, contohnya bahasa Indonesia saya mengerti. Bahasa Batak mengerti, tapi tidak bisa mengucapkan. Nah, banyak seperti itu ya. Banyak orang Kristen, yaitu Batak Kristen, yang tidak mengerti lagi bahasa Batak. Nah, bahasa itu perlu dipelajari. Jangan hanya kita belajar bahasa, yaitu orang asing, padahal bahasa kita sendiri atau bahasa ibu, bahasa orang tua, yaitu bahasa daerah, kita lupakan. Untuk itu kepada anak sekolah minggu juga, kita mengerti bahasa Inggris, tapi bahasa daerah juga perlu untuk kita mengerti, supaya nanti pulang ke kampung tidak hanya diam-diam saja, tapi mengerti akan bahasa ayah dan ibunya. Nah, kepada anak-anak sekolah minggu sekarang yang berada di rumahnya masing-masing, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, semua di dalam hidup kita ini adalah kehendak Tuhan. Tidak ada satu pun tidak diketahui oleh Tuhan. Baik anak-anak sekolah minggu yang sekarang di rumahnya masing-masing, apakah benar-benar mendengarkan firman Tuhan? Apakah sungguh-sungguh untuk membaca firman Tuhan? Tuhan tahu. Apakah anak-anak sekolah minggu sekarang sakit atau sehat? Tuhan tahu. Apakah anak sekolah minggu pernah berbohong? Tuhan tahu. Apakah anak sekolah minggu jujur? Tuhan juga tahu. Di dalam hati manusia itu Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tahu semuanya? Karena Tuhan itu adalah pencipta. Pencipta manusia. Jadi tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Kemanapun kita pergi, anak-anak sekolah minggu pergi atau bersembunyi di bawah kolong tempat tidur juga, Tuhan tahu. Sebagaimanapun anak sekolah minggu pikirkan sekarang, di dalam pikirannya juga Tuhan tahu. Baiklah anak-anak sekolah minggu merencanakan sesuatu yang baik. Maksudnya di situ, hormatlah kepada orang tua. Seperti firman Tuhan, yaitu di titah yang kelima, kitab Keluaran 20. Jangan sepele atau berbohong, berdusta kepada orang tuamu. Jujur kepada orang tua. Hormat kepada orang tua. Hormat juga kepada kakaknya. Dan sayang juga kepada adiknya. Mulai sekarang anak sekolah minggu yang belum bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, apakah kamu sungguh-sungguh mau berdoa? Apakah kamu sungguh-sungguh mau berdoa untuk Tuhan supaya pandemi COVID ini berlalu? Banyak anak sekolah minggu sekarang sudah sangat rindu untuk datang ke sekolah, tapi tidak bisa karena dilarang oleh pemerintah. Nah, berdoalah sungguh-sungguh kepada seluruh anak sekolah minggu supaya Tuhan
memberikan jalan yang terbaik. Sehingga kerinduanmu untuk datang ke gereja ini, ke tempat Tuhan ini yang kudus, sehingga bisa tercapai di waktu yang akan datang. Sehingga kerinduanmu juga untuk datang ke sekolah, menuntut ilmu, bermain bersama teman-teman, berjumpa sama guru, bisa juga terwujud kalau anak sekolah minggu juga memohon dengan kerendahan hati kepada Tuhan, dengan serius, ya, jangan main-main di dalam berdoa. Kalau udah saatnya berdoa memohon kepada Tuhan harus sungguh-sungguh, harus dengan segala kerendahan hati, jangan ada main-main, ya. Itu sangat ditekankan kepada seluruh anak sekolah minggu GKPI, karena Tuhan Maha tahu di dalam hati kita ini. Dan apa cita-citamu kepada seluruh anak sekolah minggu, maupun jadi dokter, maupun jadi perawat, maupun jadi profesor, maupun jadi tentara, polisi, dan hal yang lain, ada di dalam hati kita. Itu cita-cita itu, jikalau Tuhan berkehendak, pasti akan terjadi. Tetapi jikalau Tuhan tidak berkehendak, bagaimanapun caranya dibikin anak sekolah minggu untuk meraih, tetap tidak akan terjadi. Untuk itu carilah dahulu kerajaan Allah, sehingga yang lain nanti akan ditambahkan kepadamu. Baik cita-cita, baik hal yang lain di dalam rencana-rencana hidup kita. Kiranya anak sekolah minggu setia kepada Tuhan, karena Tuhan Maha tahu di dalam hidup kita. Jujur di dalam hati kita, dan hormat kepada saudara-saudara kita. Doakan juga seluruh kakak-kakakmu sekolah minggu, ya, supaya mereka juga kuat di dalam pelayanan ke depan secara rekaman atau live streaming. Nah, itu juga perlu didoakan supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumahnya masing-masing, rajin baca kitab suci 2 tiap hari, supaya kita bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita di dalam hidup ini, besok, dan seterusnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, yang telah menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu yang hina ini. Semua di dalam hidup kami ini sesungguhnya Engkau ketahui. Bagaimana di dalam firman-Mu, rencana-rencana manusia, rencana-rencana anak manusia untuk mendirikan satu kota, dan mendirikan menara hingga sampai ke langit. Ya Tuhan, hal itu tidak terjadi karena semuanya adalah kehendak-Mu. Engkau mengecaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak saling mengerti, dan kota itu juga tidak jadi mereka bangun. Sungguh Engkau tahu ya Tuhan di dalam hati kami. Sungguh Engkau tahu ya Tuhan kerinduan anak-anak sekolah minggu untuk datang ke tempat kudus-Mu ini, untuk bersekutu bersama Engkau, untuk berdoa memohon, dan juga untuk bernyanyi menaikkan pujian kepadamu. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami, dengarkanlah doa kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami tidak berdaya di dalam hidup ini. Kami hanya mengandalkan Engkau dalam setiap waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami. Demikian juga kerinduan dari anak sekolah minggu untuk dapat melanjutkan studi sekolah mereka di tempat sekolah mereka masing-masing. Itu pun semuanya adalah kehendak. Kami hanya berencana dan berupaya. Kiranya kota Batam ini untuk hari yang ke depan bisa terbebas dari COVID-19. Dan seluruh masyarakat bisa melaksanakan aktivitasnya dengan semangat kembali. Semuanya itu adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Dengarlah permohonan kami ini, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau ngasih tahu ayat hafalan kita minggu ini, yaitu terambil dari Amsal 14 ayat 22. Kakak bacain ya. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dihafal ya adik-adik, Amsal 14 ayat 22. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan yang persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Firman Tuhan mengantarkan kita untuk memberikan persembahan kita, terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20 ayat yang ke-35b. Demikianlah firman Tuhan. Mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah kita berikan persembahan kita ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Semua anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sedih
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.